Sekarang pertunjukan yang menyenangkan akan segera dimulai. Mata Lin Xiuya tiba-tiba menjadi cerah saat dia bersandar di sudut arena pertarungan. Tatapannya tanpa sadar berbalik ke arah sosok hitam. Munculnya Xiaoyan menyebabkan sejenak kerubutan di sekitar stadion. Setelah Sun Er mundur, dia mengamati Xiaoyan dari jauh, kemudian bergumam, "Kakak Xiaoyan, waktu yang tersisa aku serahkan padamu." Sementara itu, Bai Cheng yang juga sudah mundur. Dia tanpa sadar tertawa dingin melihat Xiaoyan di kejauhan. "Xiaoyan, kamu akhirnya mau muncul." Sambil menatap Bai Cheng, tangan Xiaoyan melambai dan penguasa hitamnya sudah muncul. "Sepertinya Senior Bai Cheng benar-benar merindukanku. Sayangnya Senior Bai Cheng bukan wanita, kalau tidak aku akan sangat bahagia." Suara tawa terdengar di seluruh stadion saat suara Xiaoyan jatuh. "Mulutmu begitu tajam. Kali ini aku ingin melihat alasan apa yang kamu temukan untuk mundur dan melarikan diri." "Tidak perlu mencari alasan apapun. Wu Hao mengeluarkan tantangan kepadamu dan aku akan menerimanya. Aku telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama." Xiaoyan tertawa lembut, kemudian tubuhnya berbalik sedikit. Douci warna hijau yang megah segera melonjak keluar dari tubuhnya. Tangannya yang memegang penguasa hitam mengencang. Kakinya perlahan melangkah ke depan menuju Bai Cheng. Bai Cheng dengan dingin memperhatikan Xiaoyan yang mendekat. Douci kuning gelap segera melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan tombak yang menunjuk, dia kemudian melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak memenuhi serangan buas pertama Bai Cheng secara langsung. Cahaya warna perak samar terlihat di kakinya. Ketika tubuhnya bergoyang, anehnya menghilang dari tempat asalnya. Ekspresi Bai Cheng berubah sedikit setelah kehilangan targetnya. Tombak di tangannya segera mengubah arah ke belakangnya. Suara dentang logam segera terdengar ketika penguasa hitam menekan tombak sampai membungkuk sedikit. Pertarungan jarak dekat akhirnya terjadi. Hanya suara dentang logam yang terdengar dalam pertarungan. Peng, penguasa hitam dan tombak menekan satu sama lain dan bertabrakan. Bai Cheng buru-buru mundur beberapa langkah, sementara Xiaoyan mundur 4 langkah. "Apakah cuma segini kekuatanmu?" Bai Cheng mengayunkan tombaknya setelah mendapat keuntungan dalam tabrakan. "Jika kamu masih akan mengandalkan kekuatan fisik setelah ini, kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri." Xiaoyan tidak menanggapi ocehan Bai Cheng. Dia segera menancapkan penguasa hitam ke tanah. Kemudian tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel aneh. Skyfire, Three Mysterious Change, perubahan lotus hijau. "Ayo, kita lakukan lagi." Saat kata-kata Xiaoyan terdengar, tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan menembak ke arah Bai Cheng. Ketika Bai Cheng melihat Douci Xiaoyan yang melonjak, wajahnya yang tersenyum dingin tanpa sadar berubah beberapa kali. Penghinaan di dalam hatinya mulai sedikit bergetar. "Sungguh orang yang sombong. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sejati seorang ahli peringkat kuat." Tombak di tangan Bai Cheng menusuk udara di depannya. Setiap kali tombak menusuk, itu akan memunculkan bayangan. Hanya dalam sekejap, banyak bayangan tombak membentuk blokade di depannya. "Serang!" Saat suara Bai Cheng jatuh, blokade tombak akhirnya menembak ke arah Xiaoyan. Meskipun serangan Bai Cheng begitu ganas, Xiaoyan tidak mundur sedikit pun. Penguasa hitamnya tiba-tiba diangkat dan dengan cepat menghantam tanah. "Hancurkan!" Peng, di bawah tekanan angin liar dan keras penguasa hitam, bayangan tombak akhirnya meletus dan menghilang. Namun ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya, Bai Cheng sudah muncul di depannya dengan ujung tombak mengarah ke dadanya. Dengan cepat penguasa hitam berdiri di depannya seperti perisai dan bertabrakan dengan tombak Bai Cheng. Di bawah kekuatan penekan tombak, kaki Xiaoyan bahkan diseret di tanah dan bergerak mundur sejauh 3 meter sebelum berhenti. Bai Cheng kemudian mendengus dingin setelah memaksa Xiaoyan mundur. Tombak di tangannya sekali lagi memancarkan cahaya kuning. Dengan kekuatan Dowling bintang 6-nya, tombaknya sekali lagi menusuk penguasa hitam. Dengan pengangkatan yang kuat di ujung tombaknya, penguasa hitam akhirnya lepas dari tangan Xiaoyan. "Bagaimana kamu akan bertarung tanpa senjatamu?" Bai Cheng melihat kemenangan dalam jarak dekat saat dia tertawa terbahak-bahak. Tombaknya tidak berhenti karena terus menusuk eksplosif ke arah dada Xiaoyan. Ketika Xiaoyan merasakan rasa sakit yang samar menusuk di dadanya, petir warna perak muncul di bawah kakinya. Segera tubuhnya sudah muncul 10 meter dari tempat sebelumnya. "Apakah kamu masih tidak mengaku kalah? Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku dapat menunjukkannya padamu. Kalau tidak..."
Xiaoyan hanya tertawa pelan melihat kesombongan Bai Cheng. Cahaya perak sekali lagi muncul di kakinya. Dalam sekejap, dia sudah muncul di samping Bai Cheng. Tinjunya mengepal dengan keras menghantam kepala Bai Cheng. Pada saat yang sama, sikunya juga hancur dengan keras. Kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiaoyan menyebabkan mata Bai Cheng menyusut dan kepalanya refleks menghindar. Tangan kanannya yang memegang tombak menancap ke tanah, sementara tangan kirinya menerima siku Xiaoyan. Bai Cheng benar-benar merasakan kekuatan yang kuat pada siku Xiaoyan, bahkan membuat tubuhnya yang miring dengan paksa menjatuhkannya ke tanah. Xiaoyan masih belum berhenti, kakinya segera menendang Bai Cheng yang jatuh ke tanah. Tubuh Bai Cheng meletus dalam keringat dingin saat menghadapi angin tajam tendangan ke arah wajahnya. Tanpa rasa malu sedikit pun, dia akhirnya berguling sebelum akhirnya berdiri dan buru-buru mundur. Bagus, kamu sebenarnya masih memiliki langkah ini. Aku benar-benar meremehkanmu. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menunjuk Bai Cheng. Kamu punya waktu ketika kamu memandangku dengan serius. Namun sebelum Bai Cheng menjawab, cahaya perak di bawah kaki Xiaoyan melintas. Dia sekali lagi muncul di samping Bai Cheng. Tinju, siku, kaki, dan bagian lain dari tubuhnya yang dapat digunakan untuk menyerang semua digunakan pada saat ini. Bang, bang, suara tabrakan yang rendah berulang kali dipancarkan dari medan pertarungan. Saat ini, kilau gelap dan kejam melintas di mata Bai Cheng. Dia merasa sedikit cemas dalam hatinya. Awalnya dia tidak berpikir tidak akan sulit untuk menghabisi Xiaoyan, namun dia tidak berharap akan diseret Xiaoyan ke jalan buntu. Bagaimanapun, aku harus mengalahkan bajingan kecil ini. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan benda itu. Segera wajah Bai Cheng tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas. Tangan kanannya memegang tombak dengan erat saat memblokir Xiaoyan. Sementara tangan kirinya mengeluarkan sebuah pil obat warna ungu merah lalu menelannya. Seketika douci warna kuning gelap bangkit dari tubuhnya, tiba-tiba melonjak tak terkendali. Kemudian melambaikan tombaknya ke tangan Xiaoyan. Rasa sakit yang hebat dirasakan di tangan Xiaoyan. Peningkatan kekuatan tiba-tiba Bai Cheng telah mengguncangnya dan memaksanya untuk mundur sampai 6 meter. Karena kamu sudah memulai, mengapa aku tidak bisa? Xiaoyan segera mengeluarkan pil obat warna gelap, kemudian menatap Bai Cheng di sisi berlawanan. Semenjak aku memperbaiki pil kekuatan naga ini, aku belum pernah mencoba efeknya. Hari ini aku akan membiarkan senior Bai Cheng mencobanya. Setelah Xiaoyan mengkonsumsi pil kekuatan naga, selain kekuatannya melonjak, dia samar-samar menemukan Bai Cheng di sisi berlawanan telah menjadi sedikit lebih kecil. Namun setelah mengamati tubuhnya, bukan Bai Cheng yang menjadi lebih kecil, melainkan tubuhnya sendiri menjadi jauh lebih tinggi dan lebih besar daripada sebelumnya. Ini memang layak menjadi pil obat tingkat 5. Efek obatnya sebenarnya cukup menakutkan. Tatapan Xiaoyan sekali lagi mengarah pada Bai Cheng. Dengan tersenyum, cahaya perak muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia sudah muncul lagi di samping Bai Cheng. Tubuh Bai Cheng menegang melihat kecepatan menakutkan yang ditampilkan Xiaoyan. Tombak yang ditutupi oleh douci segera dengan kejam menusuk eksplosif ke arah Xiaoyan yang muncul di depannya. Memiringkan kepalanya ke samping, Xiaoyan refleks menghindar. Pada saat yang sama, tangannya dengan cepat meraih tombak yang baru saja melewati telinganya. Kekuatan yang tak tertandingi di tangannya menyebabkan tombak tak bisa bergerak sedikit pun. Ekspresi Bai Cheng tanpa sadar menjadi suram ketika tombaknya disambar. Memutar tangannya, douci warna kuning gelap dengan cepat melonjak, membentuk cahaya coklat seukuran telapak tangan. Putaran lumpur misterius. Kumpulan cahaya warna coklat dengan cepat melebar di mata Xiaoyan. Tangannya terkepal erat dengan keras menghantam ke arah cahaya warna coklat. Bang, ledakan keras segera terdengar seperti petir. Ekspresi Bai Cheng menjadi putih, tangannya hampir mati rasa setelah ledakan terjadi. Bahkan dia tidak peduli lagi dengan tombaknya, kakinya dengan cepat menarik mundur. Debu yang tersebar perlahan menghilang, tubuh Xiaoyan akhirnya terungkap. Memegang tombak Bai Cheng di tangannya, dia sejenak melirik ungkapan jelek Bai Cheng sebelum melemparkan tombak secara sembarangan keluar dari arena. Tepatnya, itu tempat di mana Bai Cheng mengirim penguasa hitamnya terbang sebelumnya. Sepertinya pil obat dari senior Bai Cheng tampaknya lebih rendah daripada pil kekuatan naga. Xiaoyan menertawakan Bai Cheng di kejauhan. Pertarungan belum berakhir. Dengusan dingin Bai Cheng terdengar. Saat ini dia hanya bisa berjuang habis-habisan. Douci kuning melonjak keluar dari tubuhnya dan berputar tanpa henti, kemudian membentuk douci armor.
Begitu Doji Armor Baicheng terbentuk, Xiaoyan sekali lagi bergerak seperti hantu. Tinjunya dengan keras menghantam Doji Armor Baicheng. Peng, Baicheng mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya kembali normal saat dia mengangkat kepalanya. Kekuatan brutalmu cukup bagus, tetapi apakah kamu tahu? Doji Armor Afinitas Darat memiliki pertahanan terbesar. Apakah begitu? Dalam hal ini, aku akan mengizinkanmu untuk melihat bagaimana aku akan menghancurkan cangkang kura-kuramu. Di bawah tatapan semua orang, Xiaoyan sekali lagi melangkah maju, mengapalkan tinjunya dengan erat. Tinju Oktan. Peng, segera ledakan seperti petir meletus dari medan pertempuran. Pada saat ini, arena pertarungan benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Tinju Xiaoyan masih dengan kuat menempel pada Doji Armor Baicheng, namun setelah tinjunya bergetar sedikit, Doji Armor menjadi lebih ilusi, sepertinya telah memasuki tahap di mana akan meledak. Seutas benang merah darah merembas keluar dari sudut mulut Baicheng. Menggertakkan giginya, mata marahnya menatap Xiaoyan di depannya. Dia dengan paksa mendorong sedikit sisa Doji ke dalam Doji Armornya. Kemudian, dia segera memberikan tendangan keras ke arah tenggorokan Xiaoyan. Xiaoyan melemparkan tangannya ke bawah dan memblokir kaki Baicheng. Tubuhnya melintas dan muncul di tanah yang retak. Mungkin karena kekuatan yang lelah, kecepatan Xiaoyan saat ini jelas jauh lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Sudahkah kamu mencapai batasmu? Mata Baicheng bersinar ketika dia melihat kecepatan Xiaoyan. Namun sebelum dia selesai berkata, dia melihat bahwa Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangan ke arahnya di kejauhan. Maafkan aku, Senior Baicheng, sudah berakhir. Aku akan membantumu untuk duduk di posisi peringkat kuatmu. Hancurkan! Suara Xiaoyan baru saja terdengar, dan sebuah ledakan juga terdengar oleh semua orang. Ketika orang melihat, ledakan itu berasal dari dada Baicheng yang Doji Armornya sudah benar-benar pecah. Ekspresi Baicheng pucat pasi. Dia menundukkan kepalanya dengan susah payah dan mengamati jejak darah di dadanya. Kamu... Darah segar segera dimuntahkan dari mulutnya. Kakinya bergerak beberapa kali mencoba mempertahankan keseimbangan sebelum terjatuh. Setelah kekalahan Baicheng, suara sorak-sorai dari anggota gerbang PAN akhirnya meletus. Ketua, kamu hebat, kamu yang terkuat. Hujia dan Wu Hao juga menghela napas lega saat ini. Mereka menatap Xiaoyan di bawah dan mengangguk sedikit. Sementara Sun Er dengan susah payah menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Namun ketika dia akan berbalik, ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengamati tempat tertentu di tempat penonton. Di tempat itu ada aura sombong tajam yang menyebar keluar dan samar-samar menutupi tubuhnya. Bolehkah aku tahu senior mana yang memandang Xiaoyan sebagai perusak pemandangan? Saat ini aku mungkin terluka, tetapi aku pasti akan melawanmu jika kamu ingin bertarung. Kamu cukup berani. Sosok tinggi dan besar perlahan berjalan keluar dari sudut gelap di bawah fokus tatapan semua orang. Tubuhnya melompat keluar dan akhirnya mendarat dengan keras di arena. Mata Xiaoyan menyipit saat melihat sosok tinggi di depannya. Pembakti Rani Liu Qing. Liu Qing melirik Xiaoyan sebelum matanya langsung melayang ke arah Baicheng yang tidak sadarkan diri. Sungguh tak terduga, kamu benar-benar mampu mengalahkan Baicheng. Aku hanya beruntung. Xiaoyan menarik penguasa hitam ke tangannya. Sikapnya benar-benar tenang. Kita juga memiliki beberapa konflik. Liu Qing tidak mengucapkan omong kosong tambahan saat dia menatap Xiaoyan dan tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan merajut alisnya sedikit. Dia secara alami jelas menyadari beberapa konflik yang disebutkan Liu Qing adalah masalah dengan Liu Fei saat itu. Sepupuh, beberapa sosok melompat dari tempat penonton, salah satunya Liu Fei, saat Liu Qing berbicara dengan Xiaoyan. Semua orang tahu siapa yang benar dan salah saat itu. Kakak Xiaoyan tidak melakukan kesalahan. Jangan berpikir kamu bisa sombong hanya karena kekuatanmu cukup kuat. Jika kamu benar-benar datang dan berdiri untuk orang lain, tanpa membedakan mana yang benar dan salah, aku, Xiao Sun Er, akan menerima tantangan. Wajah Sun Er tenggelam. Dia mengabaikan Xiaoyan yang menghentikannya saat dia melangkah maju dan berbicara. Liu Qing terkejut ketika dia ditegur oleh Sun Er dengan kasar. Dengan bakat dan kemampuannya, jarang ada orang yang berbicara dengan cara ini kepadanya dimanapun dia berada. Apa yang kamu lakukan? Apakah sepupuku seseorang yang dapat kamu tegur? Jangan bangga hanya karena kamu telah mengalahkan Baicheng.
Xiaoyan hanyalah sampah yang bergantung pada kekuatan pil obat. Liu Fei segera menjadi sedikit tidak senang ketika dia melihat tindakan Sun Er. Dia segera mengambil langkah maju menunjuk Sun Er dan berbicara dengan suara angkuh. Xiaoyan hanya mengangkat alisnya dalam menghadapi tuduhan Liu Fei, namun dia terlalu malas untuk menanggapinya. Tapi Sun Er di sampingnya, wajahnya segera menjadi benar-benar dingin. Itu baik-baik saja jika pihak lain memarahinya. Bagaimanapun, kutukan mengejek terhadap Xiaoyan adalah sesuatu yang dia tidak bisa tahan. Fei Er. Liu Qing di sampingnya juga sedikit merajut alisnya. Jelas dia merasa bahwa teguran Liu Fei sedikit berlebihan. Sun Er yang awalnya diam, tiba-tiba melintas ke depan dan sudah muncul di depan Liu Fei. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi. Jangan berpikir bahwa kamu dapat bertindak sesukamu hanya karena Liu Qing mendukungmu. Tamparan ini untuk kakak Xiaoyan.